Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita yang terakhir tentang latihan soal untuk mengerjakan mencari akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini contohnya ada Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Nah, kita ketahui, kita definisikan dulu masing-masing nilai dari A, B, dan C. Nah, kalau menurut dari persamaan kuadrat ini, maka nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya adalah min 5. Nah, sekarang mengikuti dari flowchart yang ada ya. Di sini ada gambar inputan untuk A, B, dan C. Kemudian ada perhitungan diskriminan. Kemudian ada kondisi di mana diskriminan lebih besar dari 0. Nah, nanti di sini ada jawabannya apakah sama dengan 0, apakah lebih besar dari 0. Kemudian kalau misalkan kurang dari 0 adalah akar imajiner. Baik, mari kita langsung jawab pada Google Colab. Saya gunakan Microsoft Edge, kita tinggal tulis Google Colab. Kemudian di sini ada ini ya, Google Colab-nya. Kemudian kita buat new notebook. Nah, ini ya. Jadi harus login dulu kalau misalkan menggunakan Google Colab ya. Oke. Di sini ada minta konfirmasi. Yap. Nah, sekarang masuk ya ke Google Colab-nya. Nah, ini ya. Nah, dari gambar yang tadi diminta memasukkan A, B, dan C. Karena nilai A, B, dan C ini bebas ya, bisa integer ataupun bisa nilai bulat ataupun pecahan, maka kita definisikan di sini menggunakan float ya. Float. Kemarin kita gunakan integer. Nah, sekarang kita coba gunakan float. Float maksudnya untuk memasukkan nilainya itu bisa bulat atau bisa pecahan. Kemudian, nah sekarang kita input, kemudian inputkan misalkan masukkan nilai A. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita copy aja ya, 3 kali. Di sini ada nilai B, nilai C, seperti ini. Ini masukkan nilai B, nilai C. Nah, sekarang kita dalam satu sel aja. Kita kasih keterangan dulu. Di sini menghitung, bukan menghitung ya, mencari akar persamaan kuadrat. Itu programnya ya. Kemudian perintahnya adalah masukkan nilai A, B, C. Kemudian di sini adalah hitung diskriminan. Nah, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat atau kita bisa tuliskan B kali B. B kuadrat min 4 kali A, 4 kali A kali C. Oke, biar aman kita kurung saja di sini ya. B kuadrat kemudian 4 kali A. Nah, sekarang kondisinya D kurang dari 0.
Maka di sini if D kurang dari 0, maka nilainya adalah print. Karena kurang dari 0, maka dia nilainya akar di sini mempunyai akar imajiner. Oke, nanti akan dibahas di pelajaran ada di pelajaran fungsi kompleks ya, apa artinya angka imajiner itu. Nah, kemudian elif ya. Elif itu else if. Elif D sama dengan 0, maka kita hitung nih, kalau sama dengan 0, maka akarnya adalah akar kembar. Maka hasilnya itu kalau dari rumusnya adalah min B per 2A. Berarti di sini X sama dengan min B per 2 kali A. Nah, di sini kita kurung ya supaya gampang. Nah, di sini karena min B, maka kita tulis saja min 1 kali B. Kita masukkan dalam kurung seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari X. Kemudian di sini sudah ada kita tangkap D kurang dari 0, D sama dengan 0, maka masukkan satu laginya adalah else. Else apa? X1 sama dengan min B. B sini ya, kita lihat lagi biar lebih jelas. Di sini kalau misalkan lebih besar dari 0, maka di sini rumusnya min B plus akar D dibagi 2A. Di sini berarti min B min 1 kali B ya, kita kurung plus akar SQRT akar dari D. Akar dari D, kemudian ini dibagi 2A, dibagi 2 kali A. Oke, lihat dulu ya. Di sini dibagi 2 kali A. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalkan lebih besar dari 0 itu, maka akarnya ada 2. Kita kopikan saja yang di atas. Kemudian di sini paste, berarti di sini minus ya. Nah, ini kan belum ditampilkan. Print nilai akar adalah di sini X. Sedangkan yang ini print nilai X1 adalah X1, kemudian print nilai X2 sama dengan X2. Nah, itulah dari gambaran dari yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba kita jalankan. Masukkan nilai A. Misalkan
dari soal tadi, nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya adalah min 5. A-nya adalah 2, enter, 4, enter, min 5, enter. Oke. Di sini ada error. Di sini errornya name SQRT. Oke. SQRT kita lihat di fungsinya ya. Fungsi matematik. Fungsi matematik. Bentar, kita cari coba kenapa penyebabnya. SQRT in Python. Kita lihat fungsi SQRT itu seperti apa. Oke. Nah, ini ya. Fungsi SQRT itu perlu library import math ya. Berarti di sini kita pertama kali nih menggunakan library. Di atas sini kita butuh import math ya. Oke, import math. Kemudian cara menggunakan squad-nya di sini math titik SQRT. Sini ya. Math titik SQRT. Kita coba jalankan lagi. Kita masukkan di sini 2, kemudian 4, kemudian min 5. Enter. Mana hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya berarti dia mempunyai 2 akar. Ya, mempunyai 2 akar. Di sini tidak ditampakkan nilai D-nya. Oke, sekarang kita tulis saja print nilai D-nya. Oke, di sini print ya. Print nilai D. Nilai diskriminan adalah nilai diskriminan ya, atau nilai D adalah titik 2, D di sini ya. Oke, kita jalankan lagi. Nilainya 2, 4, kemudian min 5. Oke, kita jalankan. Hasilnya ada di bawah sini. Nah, sini ya. Masukkan nilai A, A-nya 2, masukkan nilai B, B-nya 4, masukkan nilai C, C-nya adalah min 5, nilai diskriminannya atau D-nya adalah 56. Karena 56 itu adalah positif, maka nilai X-nya itu ada 2. Yang pertama adalah 0,87 sekian-sekian, yang kedua adalah minus 2,87 sekian-sekian. Oke. Nah, dengan menggunakan program ini, kita bisa menghitung fungsi apapun. Misalkan fungsi kuadrat ya, maksudnya fungsi kuadrat apapun. Misalkan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 0,5X kuadrat ya. 0,5X kuadrat. Mana nih kuadrat? Ini ya, X kuadrat ditambah misalkan dikurangi aja, dikurangi 2,5X ditambah misalkan 12. Nah, ini ya, contohnya ini ya. Misalkan di soalnya ini. Apakah hasilnya negatif
atau bagaimanakah akarnya? Kita coba hitung ya. Di sini A-nya dari soal tadi adalah 0,5. Kemudian B-nya adalah 2,5. Kemudian C-nya minus 2,5 ya. C-nya adalah 12. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu yang ini ya. Kita hitung hasilnya adalah ini ya. Kita coba cek di sini nilai D-nya adalah ini. Nah, di sini X-nya masih muncul ya, yang tadi belum kehapus nih. Harusnya dia kehapus. Oke. Karena apa salah ini? Karena penempatan nilai X ini harusnya ada indentasi di sini. Nah, ini ya. Ini kesalahannya di sini. Oke, kita jalankan lagi. Dengan soal yang tadi, misalkan 0,5, kemudian di sininya 2,5, kemudian di sininya adalah 12. Hasilnya adalah seperti ini. Tuh ya. Jadi kesalahan indentasi nanti akan menghasilkan yang berbeda. Harusnya printnya ngikutin dari si ini ya. Satu baris ini artinya ini bagian dari else. Kemudian yang ini bagian dari elif. Kemudian yang ini bagian dari if. Oke, mungkin itu jawaban dari soal untuk mencari nilai akar persamaan kuadrat ya. Jadi akar persamaan kuadrat itu hasilnya akan ada 3 macam ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, D-nya sama dengan 0, D-nya kurang dari 0, sama D-nya lebih besar dari 0. Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami ya. Ini saya kecilkan supaya bisa kelihatan semua. Nah, ini ya. Ini script semuanya. Semoga bisa diikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.